Wisata Pulau Sumbawa mulai ramai diperbincangkan oleh wisatawan dalam negeri. Pulau Sumbawa memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat lain di Indonesia. Pulau Sumbawa selain terkenal dengan pesona alamnya yang indah serta keramah tamahan penduduk, pantai yang indah, pulau yang eksotis, dan situs bersejarah yang menyimpan banyak cerita menggambarkan kekayaan wisata Pulau Sumbawa. Selain memiliki aneka panorama alam yang indah serta tempat wisata yang menakjubkan, Sumbawa juga memiliki destinasi budaya yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah kuliner khas warisan masyarakat Sumbawa atau Tau Samawa, yaitu sepat Sumbawa. Dan informasi menarik ini kami himpun sebagai bagian dari penelitian oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali NTB NTT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang dilaksanakan penelitian di Pulau Sumbawa tahun 2020 sebagai upaya untuk inventarisasi perlindungan karya budaya sepat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Sumbawa Barat. Di manakah Kabupaten Sumbawa Barat? Untuk menuju Kabupaten Sumbawa Barat dapat menempuh dua jalur, yaitu jalur darat dan udara. Jika kita menempuh jalur udara, kita berangkat dari Bandara Internasional Lombok atau BIL yang sekarang dikenal dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, dan dalam waktu 1 jam kita sampai di Bandar Udara Berangbiji, Sumbawa. Dan dari Berangbiji, Sumbawa, dengan menggunakan kendaraan roda 4, kita menuju Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi pencatatan kuliner sepat Sumbawa. Dan jika kita menempuh dengan jalur darat, berawal dari Kota Mataram. Kota Mataram adalah pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dari Mataram, dengan menggunakan kendaraan roda 4, kita menuju Pelabuhan Kayangan sekitar 70 km dari Kota Mataram, atau dapat ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan. Dan dari Pelabuhan Kayangan, dengan menumpang kapal feri, kita berlayar sekitar 1,5 jam untuk tiba di Pelabuhan Pututano, Pulau Sumbawa. Dari Pelabuhan Pututano sekitar 2 km, tepatnya di Kemuter Telu atau Simpang 3, kita belok kanan menuju Kabupaten Sumbawa Barat. Sepanjang perjalanan, mata kita dimanjakan oleh pemandangan alam pegunungan yang indah. Ada beberapa tempat wisata yang indah di Kabupaten Sumbawa Barat, di antaranya Pulau Kanaya di sekitar Pelabuhan Pututano, serta tempat wisata pantai lainnya di sekitar Kabupaten Sumbawa Barat,
di antaranya Pantai Balat, Poto Batu, Pantai Perawan, Pantai Glampar, dan lain-lain. Dan inilah Kota Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Kota ini terus berbenah diri dengan berpegang teguh pada moto bersama Pariri Lema Bariri, yang bermakna semangat untuk membangun secara bersama-sama, membangun, merawat daerah agar menjadi daerah yang maju. Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB lahir pada tanggal 20 November 2003 dan terdiri dari 8 kecamatan yang terbentang luas dengan beberapa bahasa yang berbeda di setiap daerahnya. Mengingat bahwa potensi daerah Sumbawa yang sangat besar memiliki sumber daya alam yang besar baik dalam bidang pertambangan, pariwisata, maka diperlukan kekompakan dalam menjaga dan merawat daerah agar bermanfaat bagi semua yang berkunjung ke Sumbawa. Jika berkunjung ke Sumbawa, tidak akan sempurna jika kita tidak mencoba makanan khas Sumbawa. Bagi Anda yang suka traveling, sangat dianjurkan berkunjung ke daerah Pariri Lema Bariri ini, yang terkenal dengan keramah tamahan masyarakat dan aneka budaya yang turut mempesona. Kuliner sepat adalah kuliner yang hanya ada di Sumbawa. Menurut penuturan orang Sumbawa, bahwa mereka mengenal sepat sejak nenek moyang mereka dan belum dapat diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Saya sudah umur 75 tahun, jadi sudah mengenal sepat dari kecil. Apalagi mama, nenek, boyot sudah dari dulu gitu. Jadi yang namanya sepat pesal, kalau di Taliwang ini namanya pesal, kalau Sumbawa memang sepat sudah terkenal dari dulu. Sepat ini dari pokok seluruh Sumbawa ini, bukan di Taliwang aja, bukan di Kabupaten Sumbawa saja, di Sumbawa besar juga begitu. Pokok dari dulu juga kita nih dari Sumbawa juga hutan gitu. Jadi itu aja terkenal namanya sepat itu. Jadi apalagi orang tua yang lebih dulu. Ya. Sepat adalah lauk khas Sumbawa karena hanya ada di Sumbawa. Rasanya kecut segar dan agak sedikit asin. Karena bahan dasarnya yang dominan adalah asam, atau bila tidak ada asam dapat diganti dengan tomat, belimbing, mangga muda, dan untuk rasa asin adalah berasal dari garam. Di Jogja misalnya ada gudeg, kemudian di Padang itu ada rendang, kemudian ada empek-empek di Palembang, maka khusus kita di tanah Samawa, Sumbawa Barat ini ada ciri khas sepat. Ini salah satu kuliner yang sampai saat ini dipertahankan, kemudian dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat di tanah Samawa ini. Ya, orang kalau misalnya datang ke Sumbawa Barat atau berkunjung ke Sumbawa Barat, itu tidak lengkap rasanya kalau belum mencicipi atau menikmati makanan sepat ini. Ya, rasanya agak asam, sepat begitu, kemudian agak sedikit asin lah. Ya, ini khas. Ya, dan bisa dipastikan bahwa makanan sepat ini itu ya termasuk non kolesterol karena dia alami, dan makanan serba bakar. Jadi tidak ada yang pakai minyak, tidak ada, jadi dibakar. Hampir semua bumbu masakannya itu serba dibakar.
Ya katakanlah misalnya pasti dia utamanya itu adalah ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, dan itu dibakar dia. Begitu juga bumbu-bumbunya, mulai dari dari bawang, kemudian kemiri atau yang lain, termasuk terong, ya itu semuanya dibakar. Ya dibakar, kemudian diolah sedemikian rupa, tambah air, ya, dan ini makanan khas. Itu dikenal dari dulu sampai hari ini. Ya, semua masyarakat mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua pasti sangat akrab dengan makanan sepat ini. Namanya sepat. Bakal bisa juga ada yang menyebutnya pesal, sama saja. Ya, ini dari dulu dipertahankan. Jadi serba alami, kemudian dia ramah lingkungan. Ya, masyarakat kita dahulu, petani, kemudian nelayan, ini sangat akrab dengan sepat ini. Jadi bahan-bahannya mudah diperoleh di alam. Kalau misalnya dulu petani, kemudian orang-orang bekerja di sawah, selesai kerja, ya mereka nangkap ikan secara tradisional di pinggir-pinggir pematang sawah, di kali. Setelah tangkap ikan, kemudian ikannya dibakar, kemudian ambil wadah, petik terong, tomat, segala macam, cabai, bawang, ya semuanya dibakar, diulek, selesai, itu praktis. Jadi seperti itu ciri khas masyarakat di tempat kami di Kabupaten Sumbawa Barat ini, sangat populer dan termasuk makanan favorit. Begitu juga untuk masyarakat yang perantau, ya masyarakat Sumbawa Barat yang kebetulan merantau, katakanlah di Jawa. Salah satu khasanah budaya kekayaan kita yang terus masih hidup sampai sekarang, maka ada 3 hal penting menurut kami yang perlu mendapat perhatian khusus dari kami masyarakat Sumbawa Barat. Yang pertama adalah kita mengupayakan dengan terus-menerus dengan semua kelompok masyarakat stakeholders agar budaya sepat ini tetap kita pertahankan keberadaannya, kemudian kita lindungi dia sebagai kekayaan budaya, dan yang ketiga yang paling penting adalah kita kembangkan. Ya, jadi ada usaha untuk mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan sepat ini di Kabupaten Sumbawa Barat. Sudah barang tentu ini nanti perlu ada sejumlah aturan atau regulasi yang secara internal kami di Kabupaten Sumbawa Barat untuk melindungi itu. Selanjutnya terkait dengan pemajuan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bahwa ada 10 yang jadi sasaran utama pemajuan kebudayaan kita. Satu diantaranya adalah tentang pengetahuan tradisional. Khusus untuk budaya sepat ini, dia bisa masuk dalam sasaran pengetahuan tradisional. Dan untuk memajukan hal ini, maka 4 hal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 2017, maka pemerintah daerah melalui kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat ya punya komitmen, punya kewajiban untuk yang pertama melakukan perlindungan tentang sepat ini agar dia tetap memiliki kekuatan baik sebagai dalam sehari-hari di masyarakat. Kemudian yang kedua, kami juga terus melakukan upaya pengembangan sepat ini, termasuk dia menjadi salah satu muatan lokal bagi anak-anak sekolah mulai dari SD sampai dengan sekolah menengah pertama. Jadi masuk dia muatan lokal, diajarkan jadi gurunya melakukan praktik tentang pembuatan sepat ini. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan, dan yang terakhir adalah pembinaan. Mudah-mudahan dengan usaha ini maka unsur kebudayaan yang menjadi sasaran itu bisa kita pertahankan dan kita majukan di daerah kami. Sedangkan bumbu-bumbu lain yang menyertai kuliner sepat antara lain
daun aru, daun ketimus, jeruk munte, terong ungu yang berbentuk agak panjang, terong bulat atau menurut orang Sumbawa menyebut terong cangi, dan terong parak atau terong yang biasa tumbuh liar di gunung, serta jambu mente, kemiri, cabai, memberi cita rasa yang beragam menambah sedapnya rasa sepat. Dan saat ini, bahan bumbu sepat sudah dijual di pasar dalam bentuk paket. Kita cukup menyediakan uang 20 atau 30 ribu rupiah saja. Kita sudah dapat memiliki bahan sepat yang lengkap, termasuk rumput laut yang oleh masyarakat Sumbawa disebut lato. Pertama-tama kita siapkan tempat pembakaran. Kemudian bahan yang akan dibakar antara lain terong panjang, kemiri, bawang merah, jagung muda, tomat, dan ikan. Ikan yang dipilih adalah biasanya ikan kakap. Sebelum dibakar, ikan dibersihkan terlebih dahulu, buang bagian dalam ikan, kemudian bakar tanpa menyingkirkan sisik ikan agar daging tidak ikut terbakar. Selanjutnya, siapkan mangga muda, kupas dan cincang agak kasar dalam wadah mangkuk. Kemudian campurkan garam kasar dan remas-remas hingga lembek. Kemudian cuci dan tiriskan. Garam di sini berfungsi untuk mengurangi rasa masam yang berlebihan pada mangga. Setelah itu, sayur gambas atau dalam bahasa Sumbawa disebut temuruk atau juga oyong dibersihkan, buang kulitnya, potong menjadi beberapa bagian, lalu rebus hingga matang. Kemudian bahan berikutnya yaitu terong bundar atau masyarakat Sumbawa menyebutnya terong cangi. Dibelah dan diiris-iris menjadi bagian kecil-kecil. Selanjutnya kita saksikan pengolahan bumbu-bumbu, yaitu bawang merah yang sudah dibakar, dikupas kulitnya dan digiling halus bersama bahan lainnya. Dan selanjutnya untuk kemiri yang sudah dibakar, dibelah dan digiling hingga menjadi halus, dan kemiri yang belum digiling dihaluskan bersama bawang merah, cabai rawit, dan tomat. Kemudian jambu mete yang telah dibersihkan dipotong kecil dan diulek hingga hancur. Sedangkan untuk semua bahan dalam bentuk daun seperti daun aru, daun ruku, daun ketimus dipisahkan dari tangkainya dan dipotong menjadi beberapa bagian. Demikian juga dengan rumput laut. Terong panjang yang telah dibakar dikupas kulitnya, kemudian dipotong dan dibelah menjadi beberapa bagian. Demikian pula dengan sayur gambas yang telah direbus, dibelah agar bumbu dapat meresap ke dalamnya. Setelah semua bumbu siap, maka proses selanjutnya adalah bumbu disiram dengan air sayur gambas dan air hangat atau air yang telah dingin. Kemudian ditambahkan dengan garam secukupnya dan setelah itu diberi perasan air jeruk purut sebagai pengharum dan penambah rasa sedap makanan sepat. Dan terakhir, ikan yang sudah dibakar dipotong sesuai ukuran selera dan dimasukkan ke dalam bumbu sepat yang sudah jadi tadi. Dan selesailah sudah proses pembuatan ikan sepat, siap dihidangkan dan disantap bersama. Sepat ini sangat cocok disantap pada siang hari karena tidak mengandung lemak dan minyak. Makanan yang tidak berkolesterol ini juga cocok dimakan jika badan terasa kurang sehat. Karena yang menjadi pesal di sini karena memang bahasa Taliwang dengan bahasa daerah lain itu berbeda, Bu. Setelah ke sana sudah sepat itu. Di Taliwang saja katanya pesal. Cuma kalau sepat itu dia di Sumbawa tidak begitu kental dia airnya. Agak tidak kental dia. Anunya bumbunya, kuahnya nggak kental dia. Kalau di Sumbawa, kalau di Taliwang ini cenderung kental dia.
Kalau ndak ada asam muda, ya akan diganti dengan belimbing itu. Kalau ndak ada belimbing, diganti dengan mangga muda. Itu sih sejarahnya saya kurang tahu, tapi di dalam masyarakat Taliwang itu gitu. Ya pesal itu cenderung ikan bakar. Bakar hangat-hangat, dia enaknya dia hangat-hangat. Kalau diangkat dari api langsung baru enak dia pesannya. Kalau ikannya udah lama dibakar dan tidak enak karena dia udah mengeras. Ya. Kalau menurut saya sepat ini atau pesal ini sudah ada sejak zaman Kesultanan itu sendiri, Kedatuan Taliwang ini. Karena di sini cenderung yang paling suka asam itu di sini. Kalau di Sumbawa kayaknya buat singgang pasti ada manisnya mereka. Termasuk sepatnya juga mereka ada manisnya. Karena mereka pakai santan airnya. Di Sumbawa. Pesal ini atau sepat ini akan lebih nikmat dia kalau dikasih air kuahnya itu dari rebusan airnya kerang. Kalau di sini kita bilang lokan atau ome. Iya. Nah, dia itu dimasak dulu, nanti airnya disiram ke sini, isinya juga bisa dicampur ke pesal. Masih di Kabupaten Sumbawa Barat yang bertempat di Desa Tamukan, Kecamatan Taliwang, lesehan Ibu Harmini yang diberi nama Lesehan Putri Aik Bua setiap hari ramai dikunjungi pecinta kuliner Samawa atau kuliner Sumbawa yang ingin menikmati sepat Taliwang. Lesehan ini tetap buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 7 malam dan ramai dikunjungi terutama di hari libur karena selain dapat menyantap ikan sepat, mereka juga dengan puas dapat memancing ikan yang ada di kolam ikan. Pengolahan ikan dan bumbu sepat hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Salmah Daeng Nurung dan Hajah Modeng. Namun yang berbeda dan terkesan unik adalah wadah yang dipergunakan untuk menyajikan sepat ikan. Dalam satu sepat ikan, untuk 4 orang disajikan di dalam sebuah cobek berukuran besar, dilengkapi dengan sambal mentah dan terong panjang yang sudah dibakar. Pemesan dapat menyantap di atas bali-bali kecil atau rumah kecil secara bersama-sama, atau secara terpisah dan duduk di pinggir kolam ikan, sehingga suasana dan selera makan semakin menjadi lebih nikmat. Di tempat lain di sekitar Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu kegiatan penduduk selepas kegiatan rutin, mereka membuat sepat secara bersama-sama dengan menu berbeda dan menyantap bersama-sama pula. Selain rasa sepat yang lezat, ditambah dengan canda tawa dari mereka, maka acara makan sepat juga mempunyai nilai keakraban dalam keluarga dan sahabat-sahabat. Bahan yang disiapkan antara lain mangga muda 1 buah dan diparut, cabai rawit 6 buah, kemiri 5 butir, tomat 5 buah, terong ungu 6 buah, timun 2 buah dipotong tipis-tipis, jeruk nipis 1 buah, kelapa tua 1 buah diambil santannya, ikan bakar 5 ekor, dan garam secukupnya. Pecinta kuliner Nusantara pasti sudah mengenal dan mungkin pernah membuat kuliner sepat Sumbawa seperti yang disampaikan oleh Chef Nasional Rudi Hoirudin dalam acara Rasa Sayangi RCTI tahun 2020 dengan judul Sepat Ikan Sumbawa. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Kita jumpa lagi di Rasa Sayangi. Seperti kita tahu, Indonesia sangat kaya akan tangkapan ikannya. Nah, salah satunya adalah ikan kakap ya sahabat ya. Ikan kakap ini di samping rasanya yang enak juga mempunyai nutrisi dan gizi yang baik untuk kita. Nah, kali ini saya akan memasak dari bahan dasar ikan kakap, yaitu salah satu masakan dari Sumbawa, yaitu sepat ikan.
Nah, sahabat, sepat dari Sumbawanya sudah selesai. Mudah kan membuatnya dan rasanya sangat menantang sekali. Kuliner sepat Sumbawa dengan mudah dapat kita jumpai karena hampir di semua rumah makan di Sumbawa menyediakan sepat yang sangat lezat. Di antaranya di sentral kuliner di pinggir jalan Pantai Jempol, Pantai Goa, Taman Genang Genis, Lesehan Hajah Encun, di Taman Wisata Pantai Baru Labuhan, Sumbawa. Aduh, cocok kali. Ini sepat ya. Ini pantai apa namanya ini? Pantai wisata. Taman Wisata Pantai Baru. Oh, Taman Wisata Pantai Baru. Oh, ini dia buatan ibu, lesehannya ibu itu. Oh, ada ibu. Oh, luar biasa itu. Dan untuk masyarakat yang berada di Mataram, Lombok, yang ingin mencicipi rasa sepat, tersedia di restoran khas Sumbawa di Lombok Epicentrum Mall atau di Rumah Makan Karaci, Jalan Panji Tilar Negara nomor 22 Ampenan, sebuah rumah makan yang khusus menjual makanan khas Sumbawa. Halo, saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Karaci. Rumah Makan Karaci ini menyediakan makanan khas Sumbawa. Dan salah satu menu yang menjadi favorit saya adalah ikan sepat. Nah, selain rasa ikannya yang enak, kuahnya ini segar dan juga kecut. Jadi menambah selera makan tentunya. Buat kalian yang penasaran gimana sih nikmatnya rasa ikan sepat ini, silakan mengunjungi Rumah Makan Karaci yang berada di Jalan Panji Tilar Negara nomor 22 Mataram. Seger. Luar biasa mantap.